Seorang suami yang tega menghancurkan hati istrinya, tidak pernah menyangka bahwa air mata dan doa seorang wanita yang tersakiti bisa berubah menjadi kutukan mengerikan. Lalu kilatan cahaya petir menyambar, menampilkan sosok pria yang berjalan di tengah kegelapan, wajahnya pucat, keringat dingin menetes. Suara tangisan perempuan terdengar samar, bercampur dengan tawa menyeramkan. Dikira hanya mitos, dikira hanya kata-kata penuh emosi. Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah jadi neraka. Setiap langkah, setiap hembusan napas, selalu dihantui oleh kutukan istri sahnya sendiri. Inilah kisah nyata penuh misteri. Dikutuk istri sah, suami ini alami kejadian mengerikan. Beranikah kalian menontonnya sampai akhir? Raka dikenal sebagai sosok suami yang tampak sempurna di mata orang lain. Di lingkungan rumah, ia sering terlihat ramah, suka menyapa tetangga, bahkan kerap membantu kegiatan warga. Namun di balik citra baik itu, ia menyimpan kebohongan yang tak pernah diketahui orang lain. Hanya dirinya sendiri yang tahu betapa rapuhnya kesetiaannya pada sang istri. Lestari, istri sahnya, adalah perempuan yang penuh pengabdian. Setiap hari ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, memastikan anak-anak mereka berpakaian rapi, dan menjaga rumah tetap hangat. Ia mencintai Raka sepenuh hati, tak pernah sekalipun meragukan kesetiaan suaminya. Cinta dan kepercayaannya begitu besar, hingga ia tak menyadari bahwa orang yang ia cintai sedang mengkhianatinya. Di balik semua itu, ada Mira, seorang wanita muda yang berhasil menarik hati Raka. Godaannya manis, senyumnya memabukkan, dan kelembutannya membuat Raka terlena. Meski hatinya tahu ia salah, Raka tetap melanjutkan hubungan terlarang itu. Malam itu, dengan dalih lembur kerja, ia menginap di sebuah hotel mewah bersama Mira, menikmati kebersamaan penuh gairah tanpa peduli pada luka yang ia tinggalkan di rumah. Raka tersenyum puas ketika merebahkan diri di ranjang hotel. Ia merasa seakan hidupnya lengkap, ada istri sah yang menjaga rumah, ada selingkuhan yang memberi gairah. Baginya, tak ada yang perlu ditakutkan. Ia yakin Lestari tak akan pernah tahu, karena selama ini ia pandai menyembunyikan jejak. Semua kesalahan ia bungkus dengan rapat di balik kepura-puraan. Namun, nasib selalu punya cara membuka kebohongan. Saat Raka tertidur lelap di hotel, Lestari di rumah sedang menahan tangis dengan tangan bergetar. Ia menemukan pesan-pesan mesra Raka dengan Mira di ponsel yang tak sengaja tertinggal. Kata-kata manis yang dulu hanya ia terima, kini jatuh pada perempuan lain. Hatinya terasa remuk, seakan seluruh dunia runtuh menimpa dirinya. Lestari berjalan ke ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat janji setia diucapkan dengan mata berbinar dan senyum penuh cinta. Kini semua janji itu hanya terasa seperti kebohongan murahan. Ia menatap mata Raka di foto itu dengan amarah bercampur air mata. "Mengapa kau tega, Raka? Apa kurangnya aku?" bisiknya lirih. Malam itu, Lestari tak hanya menangis. Ia duduk di kamar sendirian, membaca doa dengan hati yang hancur. Setiap lafaz terasa berat, bercampur dengan amarah yang membara. Kata-kata kutukan terucap tanpa ia sadari, seolah keluar dari kedalaman hatinya yang paling sakit. "Semoga setiap kebahagiaan palsu yang kau nikmati berubah jadi penderitaan nyata," ucapnya dengan suara bergetar. Hawa kamar menjadi dingin saat kalimat itu terucap. Lestari terisak, tak tahu apakah yang ia katakan hanya pelampiasan sakit hati, atau doa yang benar-benar akan menjerat suaminya. Ia hanya tahu satu hal, cinta yang tulus telah ia berikan, tapi yang ia terima hanyalah pengkhianatan. Dan sejak malam itu, hidup Raka perlahan berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Esok paginya, Raka pulang ke rumah dengan wajah segar. Ia berjalan ringan, seolah malam penuh dosa yang ia jalani tidak pernah terjadi. Bibirnya tersenyum, dan ia merasa aman karena yakin istrinya tidak mengetahui apapun. Namun, begitu membuka pintu rumah, hawa dingin menyambutnya. Udara pagi yang biasanya hangat kini terasa mencekam,
seperti ada kabut tipis yang menyelimuti seluruh ruangan. Ia mencoba bersikap biasa saja. "Tari, aku pulang," panggilnya. Lestari muncul dari dapur dengan tatapan datar. Senyum hangat yang biasa menyambut kepulangannya tidak ada, digantikan dengan pandangan mata yang dalam dan dingin. Raka sedikit heran, tapi ia cepat menepisnya. Ia mengira istrinya hanya lelah. Namun, entah mengapa, tatapan itu membuatnya tidak tenang, seperti sedang dihakimi tanpa kata. Saat duduk untuk sarapan, kejanggalan semakin terasa. Tangan Raka bergetar saat memegang sendok, hingga beberapa kali sendok itu terjatuh. Ia mencoba tertawa, menganggap dirinya kelelahan karena kerja, tapi dalam hati ia bingung mengapa tubuhnya tidak bisa diajak bekerja sama. Lestari yang duduk di hadapannya hanya menatap tanpa berkata apapun. Senyum tipisnya muncul, tapi senyum itu terasa aneh, bukan senyum seorang istri penuh cinta, melainkan seperti senyum yang menyimpan sesuatu. Raka merasa gelisah. Setiap kali ia mengangkat wajah, ia mendapati mata Lestari menatap lurus padanya. Pandangan itu tidak bisa ia artikan. Ada luka, ada amarah, tapi juga ada kekuatan yang menakutkan. "Kenapa menatapku begitu?" tanya Raka dengan nada kesal. Lestari tidak menjawab, hanya menunduk dan melanjutkan sarapannya, seakan pertanyaan itu tidak penting. Hati Raka semakin panas, tapi entah mengapa ia juga merasa takut. Hari itu berjalan aneh. Di kantor, ia kesulitan fokus. Saat mengetik laporan, jarinya salah menekan berkali-kali. Bahkan komputer sempat mati sendiri tanpa alasan jelas. Teman-temannya menertawakannya, mengira Raka sedang jatuh sakit. Namun, Raka tahu ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Ia merasa ada tatapan yang mengikuti, meski ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sekitarnya. Malam harinya, gangguan semakin nyata. Saat ia berbaring, tiba-tiba terdengar bisikan di telinganya. Bisikan itu lirih, seakan menyebut namanya berulang-ulang. "Raka, Raka," ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Matanya menatap gelap, tapi suara itu masih terdengar, kini di dekat pintu. Dengan panik ia menyalakan lampu, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan yang terasa menekan. Belum sempat menenangkan diri, matanya menangkap sesuatu di sudut kamar. Ada sosok hitam berdiri kaku, tinggi, menyerupai dirinya sendiri. Namun wajah sosok itu pucat, dengan mata kosong tanpa cahaya. Raka terbelalak, tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh. Beberapa detik yang menakutkan itu terasa seperti seabad, hingga akhirnya sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Raka terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi akibat lelah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah sejak pagi tadi. Pandangan Lestari, udara dingin di rumah, dan bayangan menyeramkan di kamarnya, semuanya terasa nyata. Ia tidak sadar, kutukan yang lahir dari hati istrinya sudah mulai bekerja, menyeretnya perlahan ke dalam mimpi buruk yang tak akan berakhir mudah. Malam berikutnya, Raka sengaja minum obat tidur agar bisa terlelap tanpa diganggu bayangan aneh. Ia yakin semua hanya karena pikirannya sendiri, mungkin stres akibat pekerjaan atau rasa bersalah yang ia simpan diam-diam. Namun, begitu matanya terpejam, mimpi buruk datang menghantam tanpa ampun. Ia bermimpi berada di sebuah rumah gelap yang penuh dengan suara tangisan perempuan. Tangisan itu begitu pilu, menusuk hati, dan semakin lama semakin dekat. Raka berlari di dalam mimpi, mencari sumber suara itu. Tapi setiap kali ia membuka pintu, ia hanya menemukan ruangan kosong dengan cermin besar di tengahnya. Dan di dalam cermin itu, bukan dirinya yang ia lihat, melainkan wajah Lestari yang penuh air mata. Bibir Lestari bergerak, menyebut sesuatu berulang kali, "Pengkhianat, pengkhianat." Raka berteriak memanggil istrinya, namun suara itu memantul kembali, terdengar seperti jeritan dari neraka. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun kali ini bukan hanya mimpi. Di sisi ranjangnya,
ia mendengar suara napas seseorang, berat dan teratur. Dengan gemetar, ia menoleh, dan matanya hampir melompat keluar. Di sampingnya, terbaring sosok perempuan dengan rambut panjang berantakan menutupi wajah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan aroma busuk menyengat tercium. Raka panik, ia bangun dan mundur, tapi sosok itu ikut bangun perlahan. Sosok itu menoleh, dan rambutnya tersibak. Wajahnya mirip Lestari, tapi dengan mata merah menyala dan senyum mengerikan yang menyingkap gigi hitam penuh darah. "Suami," suara itu parau, "apakah kau sudah bahagia?" Raka berteriak kencang, berlari keluar kamar, namun ketika membuka pintu, ia tidak menemukan ruang tamu rumahnya, melainkan lorong panjang yang gelap tanpa ujung. Ia terus berlari, jantungnya hampir meledak. Namun, lorong itu tidak berakhir. Dari belakang, suara langkah kaki mengikuti, semakin cepat, semakin dekat. Ketika ia menoleh, sosok menyeramkan itu melayang, tidak menyentuh tanah, dengan wajah yang semakin rusak, seakan dagingnya terkelupas. "Kau milikku, selamanya," bisiknya. Raka hampir gila, ia menutup telinganya, berdoa agar semua ini segera berakhir. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan mata, dan Raka jatuh terhempas ke lantai. Ia membuka mata, ternyata ia kembali di kamarnya. Tidak ada sosok mengerikan, tidak ada lorong gelap, hanya dirinya sendiri yang terengah-engah dengan tubuh gemetar. Namun, ketika ia menoleh ke bantal, jantungnya kembali berdegup kencang. Ada bercak darah segar di sana, seolah sosok menyeramkan tadi benar-benar nyata. Raka ingin berteriak memanggil Lestari, tapi ia ragu. Bagaimana jika semua ini memang berasal dari dirinya? Bagaimana jika istrinya tahu dan semakin membencinya? Ia hanya duduk di pojok kamar, menggenggam rambutnya, hampir menangis. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia pahami. Semakin ia mencoba melupakan perselingkuhan itu, semakin mimpi buruk mengikatnya erat. Malam itu, Raka sadar satu hal, apapun yang sedang menimpanya bukan kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan dari sekadar rasa bersalah. Dan entah mengapa, ia yakin semua itu berkaitan dengan istrinya. Pandangan dingin Lestari, tatapan matanya yang menembus, dan senyum misteriusnya, semuanya seperti kunci dari teror yang kini merenggut hidupnya. Sejak malam itu, Raka tak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tangisan dan bisikan menyeramkan selalu datang. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu, dan wajahnya pucat seolah ia sakit keras. Para tetangga mulai bertanya-tanya, tapi Raka hanya menjawab bahwa ia sedang banyak pekerjaan. Padahal, di balik senyum tipisnya, ia sedang menyembunyikan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Suatu siang, ketika Raka pulang lebih awal, ia mendengar suara lirih dari kamar Lestari. Ia berhenti di depan pintu, berusaha mendengarkan. Jantungnya berdegup kencang ketika ia mendengar istrinya berbicara sendiri, suaranya serak namun penuh emosi. "Biarlah rasa sakitku menjadi kutukan untuknya. Biarlah pengkhianat itu merasakan penderitaan seperti yang kurasakan," ujar Lestari lirih, seolah sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Raka terpaku, tubuhnya membeku di depan pintu. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti belati. Ia ingin masuk dan bertanya, tapi kakinya terlalu berat untuk melangkah. Rasa bersalah bercampur takut membuatnya memilih mundur perlahan, meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, Lestari tahu. Istrinya tahu semua pengkhianatannya, dan kini ia yakin bahwa doa Lestari benar-benar telah berubah menjadi kutukan. Malam harinya, rasa penasaran mendorong Raka untuk mencari tahu lebih jauh. Ia membuka lemari pakaian Lestari diam-diam. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang diselimuti kain hitam. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Matanya langsung membesar saat melihat isinya, potongan kuku, helaian rambut, dan kertas-kertas bertuliskan doa-doa yang sebagian besar ia tak pahami.
Namun ada satu kalimat yang jelas, balas dendam istri lebih tajam dari pedang. Tiba-tiba, lampu kamar berkelip-kelip, lalu padam. Raka buru-buru menutup kotak itu, tapi ia merasa ada hembusan angin dingin menyapu wajahnya. Dari cermin kamar, ia melihat bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Ketakutan membuatnya hampir pingsan. Ia yakin, kotak itu bukan sekadar benda biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang mengikat dirinya pada kutukan Lestari. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri mendekati seorang dukun tua di pinggiran desa. Ia menceritakan gangguan-gangguan yang ia alami, meski tidak menyebut soal perselingkuhan. Dukun itu hanya mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata pelan, kutukan istri yang disakiti adalah yang paling berbahaya. Itu bukan hanya doa, tapi sumpah yang keluar dari hati yang hancur. Dan jika benar istrimu yang mengucapkannya, kau tidak akan bisa lari, kecuali, ucapannya terhenti, matanya menatap Raka tajam. Kecuali kau meminta maaf dengan tulus, dan dia mau memaafkan, lanjut sang dukun. Raka tercekat, kata-kata itu terdengar sederhana, tapi ia tahu betapa sulitnya. Lestari bukanlah wanita yang mudah memaafkan, apalagi setelah dikhianati. Ia ingin bertanya lebih lanjut, namun sang dukun hanya menggeleng dan menutup pembicaraan. Kalau tidak, kutukan itu akan terus mengikuti, sampai roh penyesalanmu sendiri menjemputmu. Raka pulang dengan hati kacau. Ia mulai sadar, ini bukan halusinasi atau mimpi buruk belaka. Ada kekuatan gaib yang benar-benar bekerja, menjerat hidupnya sedikit demi sedikit. Namun, bagian terburuknya adalah ia tak bisa menyalahkan siapapun. Semua ini berawal dari dirinya sendiri, dari dosa yang ia lakukan dengan sadar. Dan kini, satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi Lestari, atau membiarkan dirinya hancur perlahan. Sejak pulang dari rumah dukun tua itu, pikiran Raka semakin kacau. Ia ingin meminta maaf pada Lestari, namun setiap kali melihat wajah istrinya, lidahnya terasa keluh. Tatapan Lestari kini berbeda, tenang di luar, tapi dalam sorot matanya tersimpan sesuatu yang membuat Raka semakin tertekan. Malam-malamnya semakin tak tertahankan. Setiap kali ia mencoba tidur, sosok menyeramkan itu selalu datang, terkadang dengan wajah Lestari, terkadang dengan rupa yang lebih mengerikan. Suatu malam, Raka terbangun karena mendengar suara pintu kamar berderit pelan. Ia menoleh, dan mendapati pintu terbuka sedikit. Dari celah itu, tampak bayangan seseorang berdiri. Bayangan itu lama sekali hanya diam, tak bergerak. Raka berteriak memanggil nama Lestari, namun tak ada jawaban. Ketika ia memberanikan diri untuk bangun dan membuka pintu, lorong rumah kosong, tak ada siapapun di sana. Tetapi aroma wangi bunga Kamboja memenuhi udara, membuat bulu kuduknya meremang. Hari-hari berikutnya, teror itu semakin nyata. Piring di meja makan tiba-tiba pecah sendiri. Suara bisikan perempuan terdengar di telinganya, padahal ia sedang sendirian. Bahkan, ketika ia bercermin, bayangan dirinya terlihat berbeda, matanya cekung, kulitnya pucat, dan senyumnya terlihat miring, menyeramkan. Ia hampir tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Raka mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih lama di kantor, berharap jauh dari rumah bisa membuatnya tenang. Namun, justru di sana teror itu tetap mengikuti. Komputernya menyala sendiri, menampilkan tulisan-tulisan aneh di layar, pengkhianat. Rekan-rekan kerjanya terkejut melihat wajah Raka semakin hari semakin pucat. Mereka mengira ia sakit parah, tapi tak ada yang benar-benar tahu bahwa ia sedang digerogoti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, Raka memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Ia berharap tidak ada gangguan jika ia tidak berada di kamar. Namun tepat pukul 2 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Semakin lama semakin dekat, hingga berhenti di belakang sofa tempatnya berbaring. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin bercucuran. Saat ia menoleh perlahan,
sosok perempuan berambut panjang dengan wajah rusak berdiri menatapnya. "Kenapa kau tinggalkan aku?" Suara itu berbisik. Raka ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Sosok itu mendekat, menunduk, lalu menempelkan wajahnya yang hancur pada wajah Raka. Aroma busuk menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, ia akhirnya pingsan. Saat terbangun keesokan paginya, ia mendapati seluruh tubuhnya penuh dengan bekas cakaran merah. Raka tak lagi bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia mulai berbicara sendiri, berlari ketakutan setiap kali mendengar suara kecil, bahkan anak-anaknya ikut ketakutan melihat perubahan ayah mereka. Lestari hanya menatapnya dengan dingin, tak sekalipun bertanya. Tatapannya seolah berkata bahwa semua itu memang pantas ia dapatkan. Raka mulai sadar, waktunya semakin sedikit jika ia tidak segera meminta maaf. Namun, ego dan rasa malu masih menahannya. Bagaimana mungkin ia mengaku di depan istrinya bahwa ia telah mengkhianati cinta yang tulus? Bagaimana mungkin ia memohon ampun pada perempuan yang ia sakiti? Tapi setiap malam, sosok menyeramkan itu terus datang, semakin nyata, semakin kejam. Raka tahu, jika ia terus menunda, kutukan itu akan benar-benar menghabisinya, tubuh dan jiwanya sekaligus. Raka tak bisa lagi menahan tekanan yang semakin menghimpit. Setiap malam tubuhnya diguncang rasa takut, sementara siang harinya ia harus berpura-pura normal di depan keluarga. Namun, perubahan pada dirinya terlalu jelas. Wajahnya makin tirus, sorot matanya kosong, dan ia sering terperanjat hanya karena suara kecil. Anak-anak mulai ketakutan, sementara Lestari tetap tenang, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Suatu sore, ketika Raka pulang lebih awal, ia mendapati Lestari sedang duduk di ruang tamu dengan tatapan dingin. Di meja, tergeletak ponselnya yang dulu ia tinggalkan. Layar ponsel itu terbuka, memperlihatkan pesan-pesan mesra antara dirinya dengan Mira. Jantung Raka langsung terhenti sesaat. Ia membeku, tidak bisa berkata apapun. Lestari hanya menatapnya, lalu tersenyum samar yang membuat bulu kuduknya merinding. "Aku sudah tahu semuanya, Raka," ucap Lestari lirih. "Aku tahu kau telah mengkhianati sumpah yang dulu kau ucapkan di hadapan Tuhan." Suaranya pelan, namun menusuk lebih dalam dari teriakan manapun. Raka mencoba berbicara, bibirnya gemetar, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menunduk, merasa seluruh tubuhnya lumpuh. "Setiap malam kau diganggu, bukan?" lanjut Lestari dengan tatapan menembus. Raka terkejut, matanya membesar. Ia belum pernah bercerita kepada siapapun tentang teror itu. Bagaimana istrinya bisa tahu? Lestari kemudian berdiri, mendekat, dan berbisik di telinganya, "Itu balasan kecil dari doa seorang istri yang disakiti. Kau pantas merasakannya." Raka hampir terjatuh mendengar kata-kata itu. Ia teringat ucapan dukun tua yang pernah ia datangi, hanya permintaan maaf tulus dan restu istri yang bisa memutuskan kutukan itu. Dengan lutut gemetar, ia bersujud di hadapan Lestari, air matanya mengalir deras. "Aku salah, maafkan aku, Tari, aku khilaf, aku bodoh, aku mohon, hentikan semua ini." Namun, Lestari tidak segera menjawab. Ia hanya menatapnya dari atas, dengan mata yang penuh luka dan amarah yang masih membara. "Kau pikir semudah itu?" tanyanya dingin. "Bertahun-tahun aku menjaga rumah tangga ini dengan sepenuh hati, sementara kau menghancurkannya hanya dengan nafsu sesaat. Luka di hatiku tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf." Suasana rumah malam itu begitu mencekam. Anak-anak bersembunyi di kamar, mendengar isak tangis ayah mereka yang tak pernah terlihat selemah itu. Raka berulang kali mencoba meraih tangan Lestari, namun ditampik. Ia merasakan ketakutan yang lebih besar daripada sosok hantu manapun, yakni kehilangan ampunan dari orang yang paling ia cintai. Dalam hati, Raka tahu kutukan itu bukan hanya soal doa dan teror gaib. Kutukan itu adalah wujud dari cinta yang dikhianati, yang kini berubah menjadi pedang tajam. Dan pedang itu hanya bisa diturunkan oleh tangan Lestari sendiri.
Tapi apakah istrinya akan sudi melakukannya? Atau justru akan membiarkan dirinya hancur perlahan di bawah siksaan rasa bersalah dan teror yang tak kunjung berhenti? Sejak malam pengakuan itu, suasana rumah semakin dingin. Lestari menjalani hari-harinya seperti biasa, menyiapkan makanan, mengurus anak, dan menjaga rumah tetap rapi. Namun, semua dilakukan tanpa sedikit pun menyapa Raka. Diamnya justru lebih menakutkan daripada amarah. Raka merasa seperti hidup dengan bayangan. Setiap kali melihat istrinya, ia sadar bahwa penyesalannya tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang ia timbulkan. Malam demi malam, teror terus menghampiri. Sosok perempuan berwajah rusak kerap muncul di sisi ranjang, bahkan ketika Lestari tidur di sebelahnya. Kadang sosok itu hanya menatapnya, kadang menyeringai sambil menyebut namanya dengan suara parau. Raka mencoba berlindung pada Lestari, tapi istrinya hanya berpura-pura tak melihat apapun. Seolah kutukan itu hanya ditujukan kepadanya seorang. Raka mulai kehilangan kendali. Ia tak bisa makan dengan tenang, tak bisa bekerja, bahkan tubuhnya semakin lemah. Di cermin, wajahnya terlihat tua, jauh melampaui usianya. Sementara itu, Lestari tetap terlihat tenang, seolah kutukan itu justru memberinya kekuatan. Tatapan matanya semakin tajam, membuat Raka merasa seperti penjahat yang sedang menunggu hukuman mati. Suatu malam, Raka mencoba terakhir kali untuk merayu istrinya agar memaafkannya. Ia menyiapkan bunga, makanan, dan duduk bersimpuh di hadapan Lestari. "Tari, aku mohon, aku rela lakukan apapun. Aku hanya ingin kau memaafkan aku. Aku tak sanggup lagi," suaranya parau, penuh keputusasaan. Air matanya jatuh, membasahi lantai. Namun, Lestari hanya menatapnya dingin. "Kau bicara tentang sanggup atau tidak sanggup. Lalu bagaimana dengan aku yang harus sanggup menahan luka karena suami yang kucintai tidur dengan perempuan lain? Bagaimana dengan hatiku yang hancur? Apakah aku bisa menghapus itu semua hanya karena air matamu?" Kata-katanya bagai palu godam menghantam kepala Raka. Raka terdiam, tak mampu membantah. Ia sadar betul bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Semua ini murni karena keserakahannya. Namun, tubuhnya semakin rapuh, kutukan itu menggerogoti setiap detik hidupnya. Dan ia tahu, hanya satu yang bisa menyelamatkannya, pengampunan dari Lestari. Namun, ampunan itu semakin terasa jauh. Lestari tampak menikmati melihatnya menderita. Bukan dengan tawa, tapi dengan diam yang penuh kuasa. Seolah, bagi Lestari, penderitaan Raka adalah bayaran yang pantas. Malam itu, Raka tidur di lantai ruang tamu, menggigil ketakutan, menunggu apakah sosok menyeramkan itu akan datang lagi menghantuinya. Dan benar saja, tepat tengah malam, suara tangisan menggema di seluruh rumah. Anak-anak berteriak ketakutan, namun suara itu hanya terdengar oleh Raka. Tangisan itu berubah menjadi tawa menakutkan, lalu suara berbisik di telinganya, "Kau takkan pernah bebas." Raka berteriak sekuat tenaga, hingga tubuhnya jatuh lemas. Malam itu ia sadar, harga dari pengkhianatan bukan sekadar kehilangan cinta, tapi juga kehilangan kewarasan. Tubuh Raka semakin hari semakin melemah. Ia jarang makan, tidurnya hanya dihiasi mimpi buruk, dan wajahnya tampak seperti pria berusia puluhan tahun lebih tua. Tetangga mulai berbisik, mengira Raka terkena penyakit aneh. Namun tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya ia sedang dikepung teror kutukan. Lestari, di sisi lain, tetap menjalani keseharian seperti biasa, seolah penderitaan Raka bukan urusannya lagi. Suatu malam, Raka terbangun dengan tubuh gemetar. Sosok perempuan berwajah hancur itu kembali muncul, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. "Waktumu hampir habis," bisiknya dengan suara bergaung. Raka menjerit, lalu berlari menuju kamar Lestari. Ia berlutut, memeluk kaki istrinya sambil menangis histeris. "Tolong aku, Tari, aku mohon, lepaskan aku dari semua ini. Aku rela lakukan apa saja, aku bersumpah takkan pernah menyakitimu lagi." Lestari terbangun, menatap Raka yang sudah seperti orang gila. Air mata jatuh di pipinya,
bukan karena iba, tapi karena campuran sakit hati yang tak kunjung reda. Kau baru menyesal setelah semua ini terjadi, Raka. Aku sudah memperingatkanmu dengan cinta, tapi kau memilih mengkhianatinya. Dan sekarang kutukan itu bukan lagi milikku, melainkan milik luka hatiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tangisan Raka semakin keras. Ia mencengkeram tangan Lestari, berharap ada setitik belas kasih. Aku rela kehilangan segalanya, asal kau memaafkanku. Aku tidak sanggup hidup dalam ketakutan ini. Lestari menatap suaminya lama sekali, hingga akhirnya ia menghela napas panjang. Kalau begitu, lepaskan semuanya. Putuskan hubungan terlarangmu, bersihkan hidupmu, dan buktikan bahwa penyesalanmu sungguh nyata. Hanya itu jalan satu-satunya. Raka mengangguk cepat, berulang kali bersumpah. Namun, dalam hatinya, ia tahu luka yang sudah ia torehkan pada Lestari tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Meski begitu, malam itu ia merasakan sedikit beban terangkat dari dadanya. Sosok menyeramkan itu tak lagi muncul, hanya suara tangisan samar yang perlahan menghilang di kejauhan. Hari-hari berikutnya, Raka benar-benar berubah. Ia memutuskan semua hubungan dengan Mira, berhenti berbohong, dan mencoba menjadi suami serta ayah yang lebih baik. Namun, bayangan kutukan itu tetap menghantuinya, seolah mengingatkan bahwa sekali saja ia mengkhianati Lestari lagi, teror itu akan kembali dengan lebih mengerikan. Lestari masih sulit tersenyum padanya. Luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh dalam waktu singkat. Namun, ia melihat kesungguhan Raka. Meski belum sepenuhnya memberi maaf, ia memilih untuk diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Raka tahu, setiap detik hidupnya kini adalah ujian, bukan hanya untuk mendapatkan maaf Lestari, tapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa menebus dosanya. Dan begitulah, kutukan itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya tidur, menunggu. Menunggu apakah Raka benar-benar belajar dari pengkhianatan, atau apakah ia akan kembali jatuh ke dalam nafsu yang sama. Karena bagi seorang suami, kutukan paling mengerikan bukanlah hantu berwajah seram, melainkan doa istri yang disakiti. Seorang suami yang tega mengkhianati istri sahnya akhirnya harus membayar mahal. Kutukan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan doa yang menembus langit. Apa yang ia alami hanyalah bukti bahwa luka hati seorang istri tak boleh diremehkan. Ingatlah, kesetiaan bukan untuk dipermainkan, dan pengkhianatan selalu membawa balasan. Tidak ada yang bisa lari dari kutukan hati yang tersakiti. Apakah kutukan itu benar-benar berakhir? Atau justru masih menunggu mangsa berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Itulah kisah kelam tentang seorang suami yang berani mengkhianati istrinya dan menerima balasan yang tak pernah ia bayangkan. Kalau kalian merinding mendengar kisah ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda kalian berani. Share cerita ini ke teman-temanmu, biar mereka tahu akibat dari mengkhianati cinta sejati. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Ingat, setiap cerita menyimpan misteri. Sampai jumpa di kengerian selanjutnya.